Lanjut lagi. Iya, ini langsung 300 orang banget ya. Aku tuh sebenarnya pengen banget loh bisa tidur awal. Aku tuh nggak pernah bisa tidur karena aku kan pejuang vitamin D, tuh kan. Tuh aku vitamin D sekarang pakai yang 5.000, nambah ada magnesium sebenarnya, tapi magnesiumnya habis jadi nggak bisa tidur. Ini bukti ini lagi aku entek. Suami aku kemana pun nggak tahu, guys. Suami kalian tuh nggak tahu dia kelayapan gitu. Bun, kalau cowok benar-benar cinta sama pasangannya pasti berbicarakan buat pasangannya bahagia, benar. Kayak Sahid itu jujur ya, aku cerita aja ke kalian, dia tuh pengen banget beli mobil Civic FD. Itu udah ada 4 bulanan yang lalu, 3 bulan lalu lah. Dia pengen banget Civic FD karena aku sebenarnya aku larang, guys. Karena kenapa? Kalian kan tahu tak terkondisi macam tuh kan, maksudnya tar mesti ngomongnya orang-orang tuh apa gitu kan. Aku mikir janganlah beli Civic FD sayang, kenapa ya, cuman aku kayaknya mendiskriminasi dia banget ya gitu. Maksudnya bukan aku kayak otoriter gitu, egois banget aku sama dia tuh. Kayak kesukaan dia tuh emang Civic FD, ya udah aku nggak boleh maksa dia buat suka Ferrari atau suka Lamborghini kan gitu, walaupun aku suka gitu. Maksudnya kan tuh mending aku buat beli Ferrari, kalau kamu beli Civic FD aku beli Ferrari, aku bilang gitu. Nah aku beli Mercy, bilang gitu kan. Terus nggak gitu bun gitu kan dia. Maksudnya tuh aku punya hobi, aku pengen modif mobil gitu kan. Terus tipe nunggu HWF panas Mazda. Iya, dia tuh nggak pengen Mazdanya sebenarnya, dia tuh pengen Mazda, cuman dia pengen yang kayak punya Kak Arif tuh kan, Mazda RX-7. Cuman kalau Mazda RX-7 aku tuh kurang suka bentuknya gitu kan. Maksudnya kalau eman gak sih Mazda FX itu terus dimodif gitu. Aku kan kayak gitu kan, namanya cewek ya kita ya, maksudnya kan uangnya pegang aku gitu maksudnya kan. Kita tuh kan kalau cewek tuh mikir, kita nggak usah mikir gengsi lah ya, maksudnya kita nggak usah mikir kita mau saingin siapa, mau beli apa kan, enggak, maksudnya dalam artian tuh kalau aku sih bodo amat, ada orang mau beli pesawat juga biarin gitu. Maksudnya aku nggak pengen gitu, kalau aku nggak mood ya nggak mood, tapi kalau aku mood, kalau aku beli pesawat dikira nyaingin gitu, aku nggak mau. Makanya pas waktu itu dia minta Civic FD, aku larang, sempet aku cildi, sempet aku mikir yang aneh-aneh gitu, ini dampak gak ya gitu kan. Terus dia benar-benar pengen, setiap hari dia tuh kayak persentase di aku, ini loh Civic FD bagus, modif gini. Tapi emang kalau mobil racing itu nggak enak dinaikin ya, jadi ya beli mobil tapi buat yang nyaman aja. Terus kan Safitri Putra ya guys, abis Civic FD kak mana modif ganteng tenan, enggak, masalah itu aku kan nggak ngerti mobil Civic FD ku opo ya. Aku pikir kayak mobil kayak, ya aku nggak kenal aja sebelumnya, nggak tahu gitu sebelum dia persentase Civic FD itu dan lain-lain. Terus pada akhirnya aku kayak kemarin aku ya wis lah lepas ya, kalau pengen modif aja
Jadi aku tuh selama ini sadar, aku tuh membatasi. Aku nyuruh dia nabung, aku terus nyuruh dia nabung, tapi ini kan kalau uang aku terus aku tabung tuh buat apa gitu? Kita nyimpan uang terlalu banyak buat apa gitu? Kita kan, aku tuh nggak ada aktivitas lain. Maksudnya permisi ya, nggak ada aktivitas lain tuh selain mungkin amit sewu, kita bersedekah uangnya terus kita simpen, sedekah lagi simpen, sedekah lagi simpen, sedekah lagi, tapi kita tuh nggak sempat untuk menikmati uangnya gitu. Aku juga mikir kayak iya, nggak menikmati, iya emang kita nggak menikmati jadinya gitu kan. Yaudah beli mobil Civic ayah kemana, aku buang. Kenapa? Kak, neng adminnya sih neng aku. Dia neng Ican aja, di Mas Ican aja. BMW i7. Aku pengennya mobil itu. Dia nggak mau. Kata dia kalau beli mobil, dia tuh pengennya modif aja. Jadi dia bukan pengen beli mobil mewah buat dipunya, enggak. Tapi dia pengen mobil untuk dimodifikasi. Dia pengen di pameran. Jadi dia bilangnya gini, daripada mobil mahal, maksudnya daripada mobil mahal mending nggak usah dimodif. Kalau misalkan Bunda mau beli BMW, ya wes nggak usah dimodif, itu aja. Dan aku juga nggak akan memodif mobil itu, soalnya modifanku kalau buat beli mobil BMW itu nanti bisa aja harganya sama, habisnya sama. Misal dia Civic FD modif habis 2M, katanya sih, tapi nggak sampai segitu gitu. Misal nggak ke Civic FD, dia buat apa beli pelek apa, dia ngoleksi pelek apa, dia punya sampai ngumpul 2M. Dan terus dia beli BMW harga 2M, kan sama aja gitu. Mending kamu beli mobil bagus tapi Bunda suka dah. Kan jadinya dia jadi mikirin aku lagi, jadi mikirin kebahagiaan aku lagi. Jadi kayak aku beli BMW aku seneng, tapi kasihan suami aku nggak ini, makanya aku ya udah beli Civic FD. Tapi modifnya harus izin aku terus. Aku takut, maksudnya aku kasihan gitu sama dia. Aku tuh kayak ya aku jadi istri kok jadi membatasi apa ya? Jadi membatasi kebahagiaan suami aku. Ya udah beli sekarang. Dia kalau pengen apa beli. Percuma kita ngumpulin uang banyak-banyak tapi kita nggak bahagia punya duit banyak kan gitu ya. Adminnya pada ngumpulin ya, itu tuh abis packing 3.000 kaos ya kan kalian. Jojo kaosnya Kak di atas satu tuh yang pegang GS Musa kayaknya Sony. Nggak apa-apa Bun, itu baik. Iya makanya nggak baik sebenarnya ya kalau dimodif, kan buang-buang duit ya kita bagi cewek. Mending kita buat beli tas. Tapi kan egois sekali kalau aku beli tas ratusan juta tapi dia nggak beli apa-apa. Sebenarnya dia baru beli PS. Dibuat bisnis masa depan. Itu aku tuh udah temen-temen tuh nggak usah bilang kayak gitu. Aku udah pasti punya pemikiran seperti itu, karena kan aku seorang istri. Jadi aku harus pinter-pinter nih uang suami aku arahin kemana. Cuman sekarang tuh nggak waktunya flexing nggak sih. Kita beli apa-apa tuh nggak perlu pamer. Tadi kira nyaingin, aku tuh sungkan itu loh. Mun yang udah berjalan bisnisnya apa aja? Bisnis aku lagi mau ada bisnis baru, cuman itu kan suami aku. Sana iya sana dia. Tapi tuh kalau aku nurutin hobi dia tuh dia makin kayak nggak sayang gitu loh sama aku tuh. Dia tuh kayak ngelus kayak kemarin dia tuh cuma ngelus laptopnya terus. Kayak gini, dia tuh sering ninggalin aku sekarang. Aku tuh dibiarin sendirian. Ntar kalau aku dicuri sama cowok-cowok lain gimana? Pun matamu kuat banget. Ya apa, bojoku teko aja. Masa aku harus tidur duluan? Pun tidur. WKWK cemburu kan? Iya cemburu sama game, cuman nggak cemburu yang cemburu, tapi ya wes biarin gitu. Bunda diduain sama hobinya ya, cuman mungkin ya sebulan 2 bulan dia yang gambarin Haki di YouTube itu siapa? Aku semuanya.
bisnis modify kak. Iya harus ya. Berarti kakak kurangin gamenya. Nggak tahu. Kaosnya kak, jangan lupa di-order kakak-kakak semua tuh dibilang sama adminnya mencoba menetralkan supaya aku tidak curhat di sini. Nggak bisa, son. Aku tuh cewek yang kesepian. Jadi kalian kalau mau temenin aku boleh. Pun pian nagane dibeleh ae ben gak iya kaya. Nagane nanti. Bleh. Bunda gimana cara ordernya? Tanya itu geruduk Instagram di GS Musik sama Iksantri. Lapar jam segini untuk makan nasi orek sama tempe. Itu aku nasi gorengku masih ada. Mas Sonki mengalihkan pembicaraan. Dia ini gak ngerti cah wedok ilek curhatku iso sangat fokus. Awas engko dipateni Sahid lek teko. Pun sekarang tinggal di Madiun ya. Pun suruh beli PS yang bentuk koper. Dia tuh ada PS-nya kalau dipakein hardcase ada, tinggal nyolok-nyolok gitu. Kita tuh hardcase guys, bukan PS bentuk koper. Lama amat ngegame dulu. Iya tadi dia ngegame dulu. Kak pas puasa ya insya Allah ya, soalnya aku tuh kayaknya puasa aku umroh Februari kan. Jangan ngelamun, nggak ngelamun. Aku tuh capek ngantuk tapi aku nggak bisa tidur. Aku masih nungguin suamiku guys. Pengen nangis aku. Sejauh ya kakasnya banyak lembut yang dipakai. Bundanya kalau ada datang jangan off, kasihan anak-anakmu. Terus aku gimana tidurnya, aku gak istirahat kah? Biasa aku pagi ada pemotretan, tapi aku jam segini masih nungguin suamiku. Video kalau Kak Ben gak akan saya aja naik katakan jani. Tinggalan tuh aku gak sesuai, nggak bisa, aku nggak bisa tidur. Telepon pun di orang-orang nggak mau, aku nggak mau nyeneni suamiku, dosa. Soalnya itu paling turun jadi mobil, iya paling, tapi nggak apa-apa, aku nggak turun. Sekarang jadi saksi kalau aku tuh mencoba untuk mengabdi sama suami aku.
matanya udah mulai merah. Enggak, aku membiku tuh nangis, aku capek tapi aku nggak iso mateni live. Aku sendirian, aku nggak bisa sendirian. Aku mau gugah maknya, aku tak, maksudnya aku nggak mau ngerusui. Kenapa nggak ikutan Bun tadi pulang duluan? Ya nggak bisa, aku harus langsung ke Malang. Karena ngeliat tak pun nggak masuk angin, nggak mau. Biarin masuk angin aja, nggak apa-apa. Emang sebelum menikah kan bapakku nggak, aku sebelum menikah bapak sama adikku Riang. Kalau nggak gitu aku bapak sama Mai. Spill apa yang dipegang please. Ini cungkas Rek. Tuh, ada katanya. Tetap berpikir positif, tenang dikancani. Ya abis ini terang tuh aku bisa tidur sendiri. Tapi kayaknya hari ini aku nggak pengen tidur. Aku pengen sakit aja deh, biar ditemenin. Temenin mama. Janganlah pun tak kira kamu HP jadul loh. Ya. Jangan kak, chat aja tapi padahal aku mau tidur, lihat bunda cantik gini hilang ngantuknya. Jangan sakit kak, sehat terus. Ini tuh di telepon. Kok jadi 800 orang sih? Perasaan tadi 700. Sejenis kayak nangis, sumpah. Aku lagi zikir. Kakak live udah lama banget loh nang bobo. Aku nggak bisa bobo kak, sumpah kak. Aku kalau udah bisa bobo dari tadi aku tidur udah. Ya merong babuk bojomu nek masaknya apa, aku nggak masak, nggak pernah masak aku. Biasanya suamiku bangun tidur udah aku siapin makanan, kucek sebelum dia bangun, mami udah dateng. Jangan sakit ya bun, amin. Dia Malang berapa jam nggak tahu. Terus masukku ya. Pun jadi nanti nyemplung veteran gak apa-apa nih.
setelah nikah suka kangen gak sih kakak sama? Kangen banget aku. Rasanya tuh pengen tiap hari di Kediri, cuman kalau di Kediri kan jauh. Kalau liburan aku Bali biar fresh lagi. Sebenarnya tuh aku nggak butuh liburan, aku tuh butuh tidur yang cukup. Bukan terlalu nggak bisa merubah diri seorang, jadi diingetin lagi, ya udahlah biarin. Aku takut diskriminasi. Kayak film mas, iya aku capek, sumpah aku capek live dari tadi. Cuman aku nggak bisa tidur. Aku kalau sendirian gini malah melek. Dan misalkan aku nggak live, aku malah julid. Julid itu terhadap diriku sendiri. Aku tuh punya penyakit namanya tuh BPD guys. Dia tuh moodnya tuh berubah-ubah gitu. Kalau dia sendiri, dia kadang tuh punya pikiran untuk menyakiti diri sendiri gitu. Misal katakan aku diem, aku kayak gini mencoba tidur gitu ya, terus dengerin kayak kajian apa gitu tuh, tetap aja nggak bisa tidur. Misal kalau aku diem nggak ngapa-ngapain, nggak mainan handphone, nggak apa, kan kalau mainan handphone jadi nggak bisa tidur. Kalau nggak mainan handphone tuh kayak apa aku gini ya, apa aku cakar aja wajah aku kayak gitu kayak pikiran tuh kayak benar-benar gitu kan BPD, jadi susah banget. Nanggung bun tidur bentar lagi subuh ya. Aku tuh pengen teriak kencang gitu guys. Dalam Bunda tidur nang, kita temenin, nggak bisa tidur. Percuma kan temenin, aku juga nggak bisa tidur. Aku paling kelap-klip gitu doang, kayak yang aku lakuin sekarang. Suka nang babu, nanti aku temenin lewat live. Aku ditemenin suami aku by video call aja. Tidur kalau beda pulau gitu, aku tetap nggak bisa tidur. Kalau sendiri banget ya bun, sama kayak covid ya. Nah kalau aku kan udah didiagnosa dokter, aku tuh punya psikiater guys. Jadi kenapa kalau kalian tanya kenapa selama ini aku masih kuat, padahal aku dihujat tapi bisa-bisa apa dan segala macam. Cuman aku ada beberapa yang menurut aku kata psikiater aku tuh benar. Mereka tidak memberimu makan, mereka ada dan tidak ada pun tidak berpengaruh di hidup kamu. Kamu hanya dipancing secara mental dan emosi supaya dirusaklah kita mentalnya, supaya kita ini down gitu aja sih. Mereka tujuannya cuma buat kita, dan makanya aku tuh kalau sama haters tuh nggak aku bawa hati. Dan mereka berusaha menghancurkan mental aku juga nggak apa-apa, soalnya kalau mereka apa yang mereka inginkan tuh nggak kesampaian, misal mereka pengennya aku hancur tapi aku nggak hancur, mereka ntar yang mereka stres sendiri gitu. Kalau sendirian nggak bisa tidur, suka tiba-tiba nangis, ya sama aku juga kayak gitu. Mbak, Indonesia hujan nggak sekarang? Ya nggak deh, di luar nggak ada hujan. Cuma ngetek Sahid tuh HP di situ, enggak, ini HP aku tuh emang sama dia case-nya. Makanya aku bete banget sama case-nya. Baterainya habis juga ini. Aku tuh nggak suka sama case ini.
Gak baju tak urut gitu. Paya punan. Bah punan nesu enggak nesu. Tanda guys enggak dah. Aku tuh enggak ini tuh rusak. Dia tuh yang bagian poncotnya itu udah rusak. Makanya aku malas pakai ini. Terus jadi gede banget. Ambil apa tuh di Madiun nggak tahu aku. Ambil PS kan. Aku dari tadi nggak chat karena HP-nya aku buat live guys. Terus sekarang HP-nya baterainya tinggal 1%, aku charger. Dia tuh ada ungkap gitu loh, pojokannya udah ungkap. PC suami aja bun, jangan semua di sosmed. Nggak bisa, HP-nya di charger. Ini beda, ini nggak ada WhatsApp-nya yang ini. Instagramnya nggak bisa di VC. Kayak gini, tahu nggak sih kalau kita nggak tidur sampai pagi, terus kita berzikir terus, doa kita tuh gampang mudah diijabah. Boring nih. Yang di Malang ada nggak? Yang di Malang keluar yuk guys, nang pasar yuk. Ya zikir pagi tuh bisa membuka pintu rezeki banyak-banyak. Abis ini kalau abis subuh udah agak terang dikit, aku udah bisa tidur. Tapi badan juga butuh istirahat kak. Kemarin udah kerja, besok kerja. Iya sih. Gak apa-apa guys, ini menunggu suami. Ini istri yang baik. Keluar bun, nongkrong kecil. Gak ada yang nyusul. Kamu mau nyusul aku kah? Set apa lagi bad mood? Gak tahu, emang dia lagi bad mood ya? Lagi live ya? Aku orang Malang kak, yuk tak culik. Ayo. Abun biasanya bersubuh tidur dulu nyenyak. Ya. Ya Allah, gak mantap. Di ampun daerah Malang pun. Daerah di mana ya? Iki aku mau ke pasar bun, tapi mau jualan. Laris manusia kak jualannya. Ini aku tadi ada di mana? Aku lupa ya, di Rung. Lupa. Rampal. Aku bosen guys, pengen keluar. Kenapa nggak tidur? Nggak bisa tidur aku kak. Aku tuh nggak bisa tidur sendirian. Nggak tahu kenapa, ada penyakit atau apa. Gimana cara ngilanginnya, terapinya gimana, aku juga nggak tahu. Aku kadang tuh pengen nyalain diri aku sendiri karena aku tuh nggak bisa tidur sendiri. Aku udah dewasa tapi aku nggak bisa tidur sendiri. Amin, semoga amin ya Allah. Apa terpokok? Ayo main ya mas. Jam segini makan serabi. Kalau jam segini tuh biasanya di pasar, kita tuh cari pukis. Itu enak. Ya wis pupuk rumah IAE.
percuma, palingan dia udah mau nyampe. Sebenarnya mataku udah sakit banget guys, aku tuh udah ngantuk tapi nggak bisa, kayak otakku tuh nggak mau diajak tidur, tapi mataku tuh sakit banget. Tapi ini kalau dibuat merem ini juga sakit banget. Pokoknya metu nomor pasang tembus mau. Jangan keluar malam-malam bun, takut ada yang culik. Apa tuh? Aku tuh kalau diculik paling orangnya tuh karena mencintaiku. Dan yang aku palingan Riang, Cahaya Fortuna. Bener, gak bisa tidur aku guys. Malah sekarang ini masuk angin aku rasanya. Buka bahasa Inggris sih kan Wan, kamu kangen. Halo bunda, salam jembat baru sambil rebahan bun. Live pagi ini dibaca bosan nggak tahu nih. Ya, ayo ceng lu ya sini ya, turukinnya mbak aku. Kenapa ya? Tapi kalian tuh bisa tidur sendiri. Kenapa ya aku nggak bisa ya? Live-nya dari kapan? Dari semalam, dari jam 1. Kak, udah subuh tapi belum terang. Aku malah pengen nangis nih jam segini. Saya pun tak keloni. Satu malam full. Ya, aku udah. Ayo salat terus Al-Fatihah kayak saya kan kalau salat cinta nih. Saya OTW, dia tadi ambil PS. Dah, ya. Dia tadi pulang dulu, dia ngambil gamenya. Nek masuk angin suruh ngerok satu. Nah itu tanggung jawab suamiku. Aku bisa tidur sendiri kalau dikelilingi guling bun sama pegang tangan. Iya, aku soalnya tidur tuh kebiasaan dipegang tangannya. Aku tuh pusing. Kenapa aku tuh nggak bisa tidur sendiri? Aku tuh bete sama tidurku sendiri. Aku tuh kadang pengen nyalahin diriku sendiri karena aku nggak bisa tidur sendiri. Aku tuh bete sama aku sendiri. Nyapa kok Keme gak suruh bahagia, nggak tahu alasannya, nggak bisa, dia nggak bisa gitu katanya. Tapi ya udah biarin.
Kali dia juga biar tahu kalau cinta istrinya tuh besar banget. Kalau adik karo bojoku tak baca Fatihah terus pun ben kroso. Yang nonton karena udah pagi. Iya, udah pada bangun kayaknya. Terus nginceng, ki nyapo bocah. Kayak man pun naik motor. Iya, aku obat 5 langsung juga bisa minumnya. Ganti daster pun bisa tidur. Sini ganti baju ya. Ini tuh udah buka tuh masih baju tuh. Tuh. Aku tuh dobelan banyak baju. Daripada nggak tidur mending sama-sama ke Madian. Sama di Madian juga nggak akan tidur, suamiku jamnya tidur kurang. Nggak usah disapa-sapa, ya disapa dong kan suaminya. Tak kancani loh pun dari jam 1 Mbak Hep. Udah mulai rame, Mbak Happy lemu sakit. Iya, aku gini, aku struggle kemarin. Aku minum asam folat apa dan segala macam dari dokter itu kan, dikasih Folamil apa dan segala macam. Jadi sekarang tuh nggak bisa berhenti makan. Nah ini karena kemarin udah ketahuan BO dan ya intinya begitu. Ya udah, kita mau ngapain sekarang? Udah diet aja aku mau diet. Kan tinggalin ngumpet, jangan dong. Dia biar tahu kalau istrinya tuh nungguin di sini, nungguin suaminya yang tercinta. Kak, istirahat tuh. Gak sekarang beneran gak bisa. Aku tuh kalau seandainya aku bisa tidur, aku udah tidur dari tadi. Jam nyampe sini aku udah tidur. Aku gak akan live. Sekarang masih tetap minum asam urat. Udah enggak. Berarti 3 bulanan lagi bun, biar normal hormonnya, baru bisa kurs lagi. Iya kayaknya. Sebenarnya udah jalan hampir 1 bulan nih, udah 1 bulan. Desember, Oktober kan kemarin tuh, Oktober. Terus itu jadi kekurangan vitamin D itu bisa bikin BO. Terus ditentukan juga kayak kualitas sperma gitu-gitu. Padahal kan kita udah nggak, yang penting gini, I try my best. Kemarin aku udah deserve yang paling terbaik. Aku udah benar-benar all in. Aku udah benar ninggalin apa kebiasaan buruk aku udah berasa try my best gitu aja. Jangan istilahnya nunggu BO bisa diobatin, rajin-rajin konsul dokter. Iya, tapi masih trauma, tau gak sih? Bukan trauma sih, kayak aku pengen curhat dulu ke Allah gitu. Ya Allah, aku harus gimana gitu kan, kita nggak tahu. Cuman kemarin dokter ngasih aku beberapa suplemen yang untuk memperbaiki vitamin D, karena vitamin D itu penting banget buat nutrisi juga. Aku sampai heran gitu, maksudnya
dia yang mempengaruhi embryo kita tuh vitamin D ternyata penting. Aku kira cuma folat, asam folat atau sejenisnya lah, intinya kayak yang pregnancy kayak gitu. Aku kira itu penting. Ternyata vitamin D, vitamin E, vitamin beberapa multivitamin tuh penting. Aku kemarin dapat profit apa gitu itu juga kan. Dan aku dicek kadar vitamin D ku di 16 doang. Minum propolis, vitamin D-nya tinggi. Aku tuh vitamin D ku benar-benar di bawah rata-rata. Yang vitamin D-nya di angka 20 Ng per ml aja dia termasuk rendah loh. 27 itu yang jadi minimal tuh 30 itu paling downnya gitu kan. Paling rendahnya tuh di 30 dan aku tuh 16, bayangin 16 cuy. 16 itu gak ada 20, bahkan 25 gak ada. Saya jangan aku kegiatan udah ngurangin jauh. Aku tuh cuman ya nggak tahu ya, Allah, maksudnya semua tuh aku balikin ke Allah. Aku tuh udah pasrah yang ya gimana. Aku udah kan tahu sendiri kan, aku nggak joget, aku nggak banyak aktivitas, aku udah berusaha, I try my best. Intinya aku rutin minum vitamin, aku nggak pernah skip. Semua tentang apa itu kayak nikotin apa semua aku tinggal. Dan aku ya minusnya balik lagi karena kan kalau hormon kita itu lagi isi jadi makin manja gitu. Nah aku kayak gini, aku tuh kalau nggak ada suami aku nggak bisa tidur. Dan aku nggak pernah, jadi selama kemarin tuh aku nggak tidur guys. Jadi kita udah berusaha berubah. Yang pertama itu mah aku nggak ngerti, tiba-tiba tuh udah telat 50 berapa ya, 52 hari di itu udah telat, baru ketahuan. Itu satu nggak ngerti kan. Oke, yang kedua ketahuan, yang kedua berasa kan, yang kedua berasa ini, terus pada akhirnya ya wis, dokter bilang memang kalau kekurangan vitamin D itu susah untuk dia bertahan. Atau kenapa sih? Ngantuk banget sumpah. Cuman sakit banget mata aku, cuman aku ya, kalau aku tuh kayaknya umroh dulu santai gitu. Baik pola tidurnya Bun. Suamiku gak pernah tidur. Masku juga kurang pesan punya hampir kualitas bagus. Gak semua masalah dari jam. Tau lah guys, udah gak usah dibahas itu ya. Sakit tau rasanya tuh kayak kita gak, kok kita, kenapa gak kita aja gitu. Kadang tuh mikirnya kayak gitu, kenapa gak gua aja ya Allah. Kakakku juga 2 kali gak ketahuan. Iya karena kita belum kepikiran ke sana gitu. Cuman kan kita sengasihnya gitu loh. Nanti kalau dikasih kepercayaan nyanyi lo kak, kemarin mau keep dulu. Iya, syaratnya adalah teman-teman ketika tahu aku lagi di dokter SPUG jangan di upload ya.
Jadi bunda kemarin enggak, untung enggak. Iya, biar nggak ain, benar. Soalnya tuh yang nggak bisa dihindari tuh orang tiba-tiba ngelus perut. Dia nggak mau curiga juga ya. Kita nggak ngerti dari semua orang tuh yang benar-benar doain sama yang itu. Padahal tuh gimana ya? Kadang tuh mau percaya nggak percaya, tapi ya udah. Bayangin belum ada usia sekian, mungkin karena aku terlalu happy lagi ya, misalnya mungkin karena aku terlalu happy jadinya aku terlalu Tuhan tuh kayak yang kedua tuh kayak lo jangan terlalu happy dulu lo, kayak gitu lo, ngerti nggak sih? Jadinya jadi kan semua orang tuh kayak setiap aku ke kota sini semua ngelus perutku, maksudnya nggak permisi tiba-tiba selamat ya beneran nggak apa-apa ya, ini beneran nggak apa-apa gitu. Kadang aku tuh was-was aja. Kadang orang kan kita nggak tahu mereka punya tujuan apa, itu bener fans apa bukan, apa kadang orang lain yang kita nggak tahu kayak gitu-gitu loh. Bener-bener orangnya sekarang sembunyi di balik. Nggak apa-apa, aku tulus kok. Aku udah nggak mau seuzon gitu. Makanya aku tadi ada orang tanya pria berdasar, mereka tuh nggak berdasar. Kalau cowok tuh nggak pernah komentar karena aku tuh nggak mau lillahi ta'ala, demi Allah ya guys. Aku tuh nggak pengen punya rasa sakit hati sama siapapun. Aku tuh sayang, aku tuh semua ciptaan Allah aku sayang, walaupun aku nggak tahu mereka tuh suka sama aku atau enggak. Mungkin kadang aku khilaf tuh kayak aku flexing gitu ya, aku sukses coy gitu kan. Lillahi ta'ala kayak Tuhan ngasih haters tuh mungkin ada yang dikorbankan dari apa yang harus dinaikkan derajatnya gitu. Kadang nggak masuk akal sih pikiran aku, sampai bujuku tuh kadang heran kenapa sih kamu nggak pernah duwe rasa pegel gitu, ngerumpi aja kayak orang lagi nyeritain orang lain gitu ya. Aku lebih baik menceritakan diri aku sendiri dan kekuranganku dibanding aku harus ngobrolin kekurangan orang lain gitu. Tapi tetap hati-hati bun, jangan terlalu baik. Aku tuh guys, aku tuh pengen ngambil jaminan surga dari Allah. Aku bukan pengen ngambil nerakanya. Misalkan nanti katakanlah aku harus di neraka, ya intinya Tuhan tahulah seumur hidupku tuh aku tidak pernah membenci orang gitu. Jujur aku nggak pernah membenci siapapun, meskipun siapa sih. Aku sempet gini, aku tuh bete, kadang aku pegel sama orang tuh, kadang aku sebel, tapi aku nggak ngebenci. Kayak katakanlah siapa yang ramai, aku sampai tahu, benar-benar aku tahu ya Riz atau siapa itu yang udah ngejelekin aku, demi Allah aku nggak bete sama mereka tuh. Aku nggak sebel, aku nggak benci, justru aku doakan yang terbaik aja. Walaupun mungkin teman-teman semuanya pada sebel kan, misalnya gak adil sih, gitu, gak adil sih lo dijelek-jelekin, tapi lo enggak, demi Allah, demi apapun udah aku nggak bete sama dia. Sampai sekarang masih ada yang bikin fitty komen-komen padahal mereka yang gue, tapi nggak apa-apa, ya itu doa aja buat aku. Laporan tuh orang, aku tuh nggak bisa guys. Aku tuh cuma pengen benar-benar nanti kalau misalkan aku udah nggak ada gitu kan, orang-orang tuh
tahu kalau aku tuh nggak jahat gitu loh, tau gak sih? Aku tuh cuman pengen itu, aku tuh nggak pengen jadi orang jahat, walaupun mungkin di cerita orang yang nggak suka sama aku adalah orang paling jahat, orang paling victim apa dan segala, nggak apa-apa, mereka cukup sadar aja nanti ketika pas aku udah nggak ada gitu, mereka kayak oh ya aku benar-benar nyesel dulu sama hidupnya aku berbuat jahat sama dia gitu aja. Maksudnya Allah tuh nggak pernah tidur dan Allah tuh tahu hambanya. Jadi sesuatu semua tuh bisa dibungkus dengan kebaikan, tapi aku pengennya jika dalamku ini adalah jika apa yang ada di dalam diriku ini hal baik, aku juga luarnya insya Allah aku akan tunjukkan yang baik gitu. Kak ojo fete enggak, maksudnya kita normal aja, semua orang kan pasti meninggoy gitu, nggak ada orang yang hidup selamanya. Tapi fitnah dia kata nggak apa-apa ya, biar ya Allah, kalian tuh harus tahu kita sebagai manusia ketika kita dipukul sama orang, kita pukul mereka dengan hal yang sama, kita mempunyai luka yang sama, scar that, terus kita kayak pukul-pukulan, akhirnya kita hancur satu sama lain, kita hancur, nggak apa. Tapi kalau kita dipukul, kita diem, dia bingung kenapa aku kok mukulin orang yang diam gitu. Kalau orang yang punya hati, tapi kalau ada orang yang dia nggak punya hati, dia pukul terus orang itu, tapi dia nggak sadar di atasnya tuh ada Allah. Entah apapun agamamu, misalkan kita lintas agama nih gitu, sama aja tetap kamu kan punya Tuhan, aku punya Tuhan, kecuali dia ateis, kecuali dia berdoanya bukan di Tuhan, dia nggak punya kepercayaan, ya wes dia mau ngapa-ngapain orang juga sah-sah aja buat dia gitu. Cuman kita kan cuman bisa doain yang terbaik aja gitu untuk orang itu. Pindah ya bun. Pindah mana? Kenapa tinggal di Caca? Itu kamarnya siapa? Kamarku. Aku ngantuk loh. Ya wes babu. Ayo toh. Tapi kalau kita diinjek-injek terus-menerus sakit kak, ya nggak apa-apa. Tapi kan kita punya jaminan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo. Kak, kamu kak sumber gadang nggak bagus juga buat rahim kamu kak. Ya nggak bisa tidur sendiri ya. Nih bujuk aja lagi baru datang. Kenapa aku? Bu? Nggak apa-apa, aku nungguin kamu. Ya, ayo. Aku nggak tidur sama sekali. Nah, ayo makan nih, kalau dari 9 bu. Kamu sakit loh, koyo kamu kok tidurnya pagi-pagi kenapa toh? Aku bilang lagi bunda. Sakit, kayak gitu pola tidur dijaga. Ayo toh. Ya. Ini barang-barangnya gimana sebenarnya? Dan dinaikin sama Reza toh. Tapi soalnya nggak sih ya tidur kayak engkau acaranya jam 8. Kak, sejam ini. Jam 4. Kan jam 10 acara nih. Senin jam 8 jam 10. Mak iya bilang kan jam 10 toh. Jam 8 kan dandan toh. Iya kan melek tetap jam 8. Hei, oh apa-apa ya. Tapi jam 7 mandi. Tidur di sini nyapo, kan mau di sini. Iki wis lanjut lo. Rama wis bilang, nek kakak si Tangi anu bos pindah kamar ngono. Lah nyapa kok pindah kamar? Lagi kamar sopo? Iki 908 anu Switcha. Lagi suwit no. Iki Switcha ya nan. Kata animasi nggak ada sing Switcha punya itu nggak, punya Edesti. Ya ibu entah. Ya masih ngomong. Lagi gede ya wis nengane padha itu saya. Ya iki piye malah iki kon. Sampai engko ning kamar kowe padha ae piye? Oh, masih sih ngomong. Ini kamar nomor berapa? 5. Kita ke lantai 9. Apakah akses iki pun? Iya. Aku ngantuk yo. Kamu ngantuk ya? Tapi kamu udah tidur di mobil. Kak tidur aku. Nah terus ngapain? Kok gak macam aku? Main Julkang.
Apa aku lo WhatsApp? Ya teman-teman. Iya WhatsApp. Kan? Binti kawaningku. Iki Bunda balas Samsung iya sayang lu. Terus aku nyampe tuh belum mikir. Ya bener. Ayo toh. Baju mana baju sih? Baju apa toh? Baju tidur sing enak sakar bang iki. Komen di siap nih Risa dibawa naik toh bener. Terus saya kan ngano. Aduh. Betul. Yo. Saya tak cepatnya sendiri ya. Saya ya bentar ya. Kamu naik ke lantai piro kuwi engko tak papak. Oh. Wis tak anteni ning kene ya. Tak anteni ning kene. Enak iya meni laundry nih mak iya. Kok enak ya guys meni laundry nih mak iya. Aduh mak yura di kono laundry. Mbak Happy nggak marah loh, nggak. Kenapa kita harus marah? Aku tuh udah namaste. Aku tuh udah nggak punya energi buat marah sama siapapun. Cuman kadang bete sebel doang normal, nggak yang sebel benci, nggak pernah, nggak boleh kita benci sama orang. Aku selalu ngono ya, aku sih ngamuk. Ini 1 menit lagi off. Bentar ya, aku